Atau doanya bismillah 3 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Sambil dipegang yang sakitnya. Sakit tangan, pegang, baca ini. Bismillah 3 kali, lalu doa setelahnya 7 kali. Perut sakit, baca bismillah 3 kali. Perut dipegang 7 kali. Ini doanya dari hadis Nabi. Atau baca Allahumma shfi. Sulit baca yang panjang-panjang, ya Allah. Mohon maaf, misalnya namanya yang sakit itu Hanif. Allahumma shfi Hanif. Ya Allah sembuhkan Hanif, ya Allah sembuhkan Hanif. Nabi pernah doakan Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'ad 3 kali. Disebut namanya. Kalau ada orang kita kenal namanya, kita mengunjungi dia, sebutkan nama dia. Ya Allah sembuhkan dia. Sembuhkan dia. Sebutkan nama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan rahmat Allah. Malam ini kita kembali melanjutkan kajian kitab fikih Matan Al-Ghayah wa Takrib Imam Abi Syuja' yang sudah sampai di penghujung pembahasan tentang fikih salat. Insyaallah malam ini kita membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Maka mudah-mudahan pelaksanaan fardu kifayah ini bisa kita laksanakan dengan baik. Apalagi keluarga kita meninggal, orang terdekat kita meninggal, kita bisa menyelenggarakan, dan mudah-mudahan inilah kebajikan terbaik yang bisa kita buat saat terakhir kita bisa berbuat untuk keluarga kita, insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil dipersiapkan bahan oleh kawan-kawan kita, insyaallah kita akan membuka kajian ini. Pertama, kematian ini kerap diantar oleh sakit. Meskipun tidak mesti sakit syarat orang meninggal. Cuma pada banyak keadaan sakit satu di antara muqaddimah kematian. Maka kita bahas tentang menjenguk orang sakit dan adab-adabnya. Lalu nanti bagaimana kita memperlakukan orang yang sakaratul maut. Boleh next? Pertama, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh next? Okey. Mengingat kematian. Sudah pasti semua kita ada ujungnya, meninggal. Tak ada yang hidup selamanya. Maka Nabi ingatkan, Rawi Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, istahyu minallahi haqqal haya. Kalian malulah kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Qalu, mereka jawab, inna nastahyi ya Nabi Allah. Kami ini punya sifat malu ya Allah. Wahai Rasul, ada rasa malu dalam diri kami. Tapi kata Rasul, walhamdulillah, qala laisa kadzalik. Yang aku inginkan bukan itu. Bukan malu yang kalau kalian berbuat salah lalu merasa tidak nyaman dengan orang lain. Muka kalian merah, bukan itu. Walakin man istahya minallah haqqa al-haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhakkara al-mauta wal bila. Tapi hendaklah kalian malu kepada Allah yang diikuti dengan perbuatan kalian. Bagaimana caranya? Semua anggota badan ini dijaga tidak berdosa. Perut tidak berdosa. Sehingga yang masuk dalam perut, apakah makanan, minuman,
selalu diperhatikan yang halal saja. Wal bila, ingat bahawa akan ada akhir dari kehidupan sehingga kita semua akan punah, binasa, akan mati. Wa man arada al-akhirah taraka zinatal hayatid dunya. Orang kalau dia berharap kehidupan akhirat yang baik, dia tak terlalu berlebihan dengan berbagai perhiasan dunia. Artinya dunia ini diambil sekedar kebutuhan, bukan bermewah-mewah dengan dunia. Kita ini bukan dilarang untuk memanfaatkan dunia oleh agama, silakan. Tapi gunakan seperlunya, ambil seperlunya. Wa man fa'ala dzalika, orang kalau seperti barusan kata Nabi, faqad istahya minallah haqqal haya. Baru dia malu yang sebenarnya kepada Allah. Intinya Rasulullah pesankan, ingatlah bahawa kita ini takkan selamanya hidup, kita ini akan mati. Maka selama hidup ini berbuatlah yang baik, hindarkan diri dari berbuat dosa, berbuat salah. Next, Pak Mun. Ini kembali dia ni. Okay. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah tak semua kita siap untuk mati ini. Maka Rasul ingatkan, dan kematian pasti tiba. Tak ada orang yang hidup selamanya. Pengalaman hidup mengajarkan kita tak satu pun orang hidup selamanya. Sudah banyak orang yang pulang, sudah banyak orang yang meninggal. Next saja. Ini sudah. Maka Rasul ingatkan, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang akan menghabiskan, menghancurkan, mengakhiri semua kelezatan dunia ini. Apa dia? Mati. Semua kesenangan ini dia akan berujung. Apa yang menjadi ujungnya? Apa yang mengakhirinya? Mati. Kalau sudah mati, tak ada lagi terasa nikmat apapun. Maka kata Rasul, berwasiat kepada para sahabat, an Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqal kun fid dunya ka'annaka gharib. Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar menyampaikan, Rasul satu hari bicara padaku, dipegangnya kedua pundakku. Nak, di dunia ini hidup seperti orang merantau saja. Ada yang merantau di sini? Pak Imam, di mana kampung Pak Imam? Bangka Inang. Kabupaten Baru merantau. Merantau. Sekali-sekali tekan Najwa pulang. Sejauh-jauh bangau tabang, nak akan lupa je. Nak akan lupa. Pasti akan balik juga. Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri kita, tak akan lupa kampung, akan balik juga. Orang kalau berprinsip begitu, hidup dunia ini sesenang apapun, sebanyak apapun yang dipunya, dia ingat, saya punya kampung, saya akan balik ke situ. Apa yang saya bawa pulang untuk balik? Rasul pesankan itu. Atau kata Rasul, awabiru sabil, atau hidup seperti orang yang sedang di persinggahan. Ada bus Pekanbaru yang warna biru itu apa namanya, Pak? Busway ya? Transmetro Pekanbaru yang biru itu. Itu kan banyak haltenya. Dia kan tidak berhenti di halte itu ya kan? Tapi dia akan terus berpindah tempat, dari tempat dia berangkat, akan pulang ke tempat dia berangkat tadi. Hidup kita juga begitu. Mau hidup di Pekanbaru, mau di Bangkinang, mau nanti ke Pasir, Pengaraian, mau nanti ke Medan, dia akan kembali lagi ke awal. Dari mana datang? Balik ke sana. Maka kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada orang yang dia begitu datang dari Allah, setelah itu enggak pulang lagi kepada Allah, enggak ada. Semuanya balik ke sana. Makanya Rasul ingatkan, wa kana Ibnu Umar yaqul idzam sayta fala tantazir as-sabah. Maka kalau bisa beramal di waktu sore hari, bisa beramal malam ini, jangan tunda, besok jelah buat. Solatnya besok jelah, sedekahnya besok jelah. Kenapa? Belum tentu besok hidup. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau seandainya pagi bisa beramal, pagi bisa baca Quran, pagi bisa berzikir,
pagi bisa sedekah, buat segera. Jangan tunggu nanti sore, esok malam. Wa khudz min sihhatika limaradik. Ketika sehat, gunakan untuk beramal sebelum datang masa sakit. Wa min hayatika limautik. Ketika hidup, buat amal persiapan kalau nanti meninggal akan merasakan nikmat atau adab kubur. Ini bagi kita semua mesti. Hendak pandang tua atau muda. Karena mati tak harus tua. Karena mati tak harus sakit. Tua muda, sakit sehat, pulang semuanya. Next. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk materi berikutnya. Balik sendiri dia. Jangan dia jelangkung dia. Oke, lagi Pak. Oke. Bapak Ibu rahmati Allah, secara umum persiapan menghadapi mati itu tinggalkanlah semua perbuatan zalim kepada orang lain. Susah menghadapi orang di akhirat nanti. Susah untuk mencari siapa yang pernah kita zalimi. Meskipun kita cubit orang, nanti untuk menyelesaikan di akhirat itu susah. Meskipun uang orang 1 rupiah, 100 rupiah, 1 bakwan dia ambil, susah. Kita kan kadang kalau belanja itu sudah 5 bakwan dimakan, bayar cuma 3 kan. Kadang-kadang begitu. Apalagi anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, uang belanja terbatas, dikasih 1.000 rupiah, sementara bakwan 1 itu sudah 500. Mau bayar 2, habis uang. Enggak makan 2, enggak kenyang perut. Maka di akhirat itu susah cari orang Bapak Ibu. Kalau kita selagi bisa tidak melakukan apapun yang menzalimi orang, janganlah kerjakan. Hari ini mungkin aman. Mungkin tak ada yang menyelesaikan kita di sini. Tidak akan ada yang menuntut kita. Orang mengalah. Tapi yang mengalah tak menjadi sebab dia halal untuk kita. Boleh jadi kita tiap sebentar dizalimi orang, diambil uang kita, diambil aset kita, kita kasih. Tapi yang diambil belum tentu ridha. Sehingga dia tidak menjadi halal ketika kita ambil. Maka Bapak Ibu jangan pernah orang diam menunjukkan dia ridha. Tidak selamanya begitu. Yang kedua, jauhi segala maksiat. Kita sudah menjauh saja masih juga kena maksiat. Apalagi mendekat ke situ. Maka Nabi mengatakan bahwa kalau bisa, andaikan kita punya perbatasan ladang, ibarat ladang itu ada perbatasan, supaya kita tak makan ladang sebelah, jangan mendekat ke pinggir. Kenapa? Kalau di pinggir itu jangan-jangan kita tidak sadar sudah sampai di sebelah. Sehingga jauhilah yang pinggir. Maka Nabi ingatkan, ittaqu, takutlah kalian semua hal yang menyebabkan tuham, fitnah, tuhmah, tuduhan terhadap kalian. Ittaqu mawatinat tuham. Semua tempat, semua keadaan, semua posisi, kondisi yang kalian bisa tertuduh, disalah tuduh oleh orang, hindari. Sudah posisi aman, jadi tuduh orang juga, apalagi berada di posisi yang tak aman. Maka Bapak Ibu, ini mesti kita ingat, jauhi maksiat. Sudah itu berusaha mendekat kepada Allah dengan ketaatan. Bukan dengan apa yang menjadi Allah tak suka atau apa yang kita suka saja, tapi ketaatan yang Allah suka. Next. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sakit nanti kan sakit pengantar kematian kebanyakan. Kalau sakit, sikap pertama yang terbaik kita lakukan ridha. Ridha itu menerima artinya. Ikhlas, rela bahasa mudah kita. Rela Allah berikan sakit. Karena tak ada yang bisa mendatangkan sakit kecuali dia. Tak ada yang bisa mendatangkan sehat kecuali dia. Sebab-sebab sakit baru kita yang membuat. Oleh karena itu tidak setiap orang yang melakukan sebab sakit dia sakit. Dan tidak semua orang yang tidak melakukan sebab sakit dia tidak sakit. Paham maksud saya? Sebab sakit itu hal yang mengantarkan kita sakit. Tidak semua orang yang melakukan sebab sakit, dia jadi sakit. Dan tidak semua orang yang dia tak melakukan sebab sakit, dia sehat saja. Justru yang tak melakukan, kadang dia sakit juga. Kenapa? Yang menjadikan sakit itu dia. Yang menjadikan sehat itu Allah. Kalau kita ridha dengan sakit yang Allah berikan,
pahala ridha ini besar. Tidak ada seorang mukmin yang dia bahkan tertusuk duri kecuali dia ridha dengan ditusuk duri tersebut atau ujian-ujian ringan dalam dirinya, kecuali Allah balas dia dengan pahala yang besar. Allah gugurkan dosa dia. Maka orang sakit itu Bapak Ibu, amalan dia tidak perlu bayar sedekah, tak perlu menolong orang dengan fisik, amalan hati saja. Apa amalan dia? Ridha. Maka Bapak Ibu sakit apapun nanti ridha saja. Mudah-mudahan ridha itu menjadi sebab digugurkan dosa, diberikan pahala, dan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita, insyaallah. Ada yang menarik, orang sakit itu kata Rasul, doanya ka du'ail malaikah. Doanya sama dengan doa malaikat. Malaikat itu doanya makbul. Kita yang sehat belum tentu doa makbul, tapi orang sakit seperti doa malaikat, kata Nabi. Maka yang kedua, sabar. Sabar ini menahan diri. Menahan diri dari semua yang tak patut dibuat. Menahan diri dari semua yang tak Allah ridha. Boleh jadi ketika sakit kita ingin meronta marah. Saya aja sakit, orang tua kok tak sakit. Jangan begitu. Allah enggak adil dengan saya. Kemarin sakit, sekarang sakit lagi. Saya terus sakit. Dari kecil enggak pernah berhenti sakit. Jangan begitu. Allah karena dia cinta, maka kita itu diperhatikan. Kalau dia tak cinta, dia biarkan. Kita kan kalau perhatian dengan sesuatu, tanda kita punya rasa dengan yang kita perhatikan kan. Maka anak kita kadang-kadang bapak ibunya iseng. Anaknya enggak nangis, dibuat nangis. Anaknya enggak mau bercanda, diajaknya bercanda. Akhirnya anak nangis, baru nyesal. Ya Bapak Ibu, dah hilang anak baru, kenapa enggak saya ajak main kemarin gitu. Nah pergi ke kampus baru terasa, baru kehilangan. Ketika ada anak, enggak ingat main dengan anak. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah, sabar. Sakit yang Allah berikan itu belum seberat sakit yang diberikan pada Nabi Ayub. Belum seberat sakit yang diberikan kepada orang-orang yang jauh lebih berat sakitnya dari kita. Kita memang sakit, tapi ada orang mungkin sepanjang hidupnya cuma sekali dua kali dia merasakan badan sehat ini. Kita sebulan paling sekali dalam sebulan itu bersin karena pilek. Kita mungkin sekali dalam setahun itu kaki terkilir sehingga jalan itu pincang. Orang lama dia sakit, di opname, masuk ICU, banyak berbagai selang di badan dia. Mesti kita sabar. Lanjut. Tapi Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita ridha, kita sabar enggak berobat. Agama suruh berobatlah. Baik berobat ke dokter, baik berobat dengan ruqyah, dengan terapi. Apalagi obat yang bisa, silakan. Mungkin kita dipijit, atau kita jalan pagi, bergerak, atau makanan diperhatikan, berobatlah. Kenapa? Nabi katakan, Innallaha anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'a. Allah turunkan setiap penyakit ada obatnya. Maka ketika ada sakit, upayakan obat yang bisa menyembuhkan sakit itu. Carilah kemana bisa. Upayakanlah sebagai upaya kita sehat. Karena ibadah dalam keadaan sehat lebih baik dibanding tidak sehat. Betul tidak? Lebih nyaman kita kalau sholat dalam keadaan sehat dibanding tak sehat. Lebih sempurna kalau kita sehat dibanding tak sehat. Tak sehat bisa juga sholat. Tapi kalau sehat bisa ke masjid, bisa jamaah. Bisa lama-lama berdiri. Bisa lama-lama duduk. Bisa lama-lama baca Quran. Kalau tak sehat, maka Bapak Ibu lebih baik sehat dibanding tak sehat. An Abi Hurairah, innallaha lam yanzil da'an illa anzala lahu syifa. Allah tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan penyembuh, penawar dari obat itu. Maka dalam bahasa Arab, rumah sakit itu namanya mustashfa. Tempat orang diharapkan sehat di situ. Lalu, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sama dengan yang di atas redaksinya, setiap penyakit ada obatnya. Fatadawu ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, jangan putus asa. Karena Allah tak suka dengan orang putus asa. Dah lama sakit, ya Allah matikan jelas ya Allah. Jangan begitu. Tapi tetaplah berharap dengan rahmat Allah, berharap sehat, berharap bisa beramal dengan badan yang ada. Kalaupun seandainya kita tak sabar, ya Allah, berat betul hidup ini. Maka kata Nabi boleh katakan,
Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya kalau hidup ini terbaik untuk saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kalau misalnya wafat, mati lebih baik bagi saya, matikan saya. Artinya kita serahkan kepada Allah untuk memutuskan apa untuk kita. Kenapa? Dia tahu apa yang terbaik untuk kita menurut ilmu dia. Kalau ilmu kita enggak sampai untuk ilmu yang esok. Apa yang akan terjadi sebulan akan datang. Maka pilihlah Allah yang memilih untuk kita, bukan kita yang memilih apa yang kita mau saja. Lanjut. Yang kelima, husnuzan, baik sangka. Karena tidak setiap yang sakit itu menjadi sebab derita, tapi sakit itu kadang menjadi sebab kita bisa istirahat, berjumpa dengan keluarga. Kan tak sedikit orang sehari itu tak ada waktu di rumah, tak ada waktu berjumpa dengan anak, berjumpa dengan istri. Sakit dipaksa harus di rumah, baru terasa nikmatnya bersama anak, bersama istri. Dulu sempat Agim itu cerita, saya sempat 7 bulan di Bandung. Dulu ketika beliau tenar itu jarang di rumah, Pak. Sebentar pergi istirahat rumah sebentar, berangkat lagi. Dan hati itu capek, kata beliau. Begitu orang meninggalkan beliau, karena dulu beliau tak disukai oleh jamaah, beliau poligami. Kan banyak beliau pengajian di Bandung saja. Terasa bagi beliau tidak capeknya hati karena mengurusi orang dan diatur oleh orang gitu. Kan kemana-mana itu diatur orang kan. Tapi bila kita di rumah kita, kemana-mana bebas mau ngapain sesuai jadwal kita, nikmat terasa gitu. Makanya ketika Ustaz Somad dengan TGB ke tempat beliau di Bandung, beliau tanya, apa rasanya dia orang terkenal, kata beliau. Sebab beliau sudah merasakan. Berat. Karena kadang-kadang tersiksa kita oleh sikap orang ke kita, atau melihat atau menunggu respon orang ke kita. Maka Bapak Ibu rahmatullah, husnuzan, berbaik sangka dengan setiap yang Allah berikan kepada kita. Karena Nabi mengajarkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai seorang di antara kalian wafat kecuali dia husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, dia perlakukan kita dengan sangka yang baik itu. Kalau kita berprasangka Allah akan ampuni kita, dia ampuni kita. Kalau kita prasangka Allah rahmati kita, dia rahmati kita. Tapi kalau kita prasangka tidak baik, dia memperlakukan kita dengan prasangka kita. Makanya dalam hadis yang lain Nabi katakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku memperlakukan hambaku seperti prasangka hambaku kepadaku. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu, jangan berprasangka-prasangka tak baik. Prasangka yang baik saja. Kalaupun tak dapat yang kita prasangkakan, minimal hati kita enggak lelah dengan prasangka. Tapi hati kita nikmat, lepas, lega dengan prasangka itu. Kalau tak kita dapatkan apa yang kita prasangkakan. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sikap orang sakit. Sekarang kita masuk sikap orang yang sehat kepada orang sakit. Apa sikap kita? Satu, menjenguk mereka. Baik kawan, tetangga, keluarga, orang dikenal, tak dikenal. Karena kalau kita menjenguk orang sakit ini Bapak Ibu, pagi kita jenguk, dari pagi sampai sore Allah sediakan 70.000 malaikat cuma mendoakan kita. Kalau sore kita menjenguk, dari sore sampai esok pagi, Allah sediakan 70.000 malaikat khusus mendoakan kita. Dan kalau kita melangkah menuju tempat orang sakit memang untuk menjenguk dia, perjalanan kita itu seakan perjalanan menuju surga. Tanda Allah suka dengan perjalanan itu dan dirahmati oleh Allah perjalanan itu. Maka Nabi pesankan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid. Rasul suruh kami untuk apa? Jenguklah orang sakit. Seorang sakit dia merasa jauh dari siapapun, merasa ditinggalkan oleh siapapun. Begitu kita datang, ya Allah, sejuk betul hati rasanya. Bapak Ibu silakan ingat-ingat ketika sakit, orang kemana-mana, kita sendiri di tempat tidur. Begitu datang orang satu orang, ya Allah, senang rasanya. Kalau sehat, datang ramai pun orang kadang tak ada terasa apa-apa. Tapi kalau sakit, apalagi orang itu orang yang perhatian dengan kita, orang yang kita tunggu kedatangnya, datang dia. Minta ampun bahagianya kita. Jangan-jangan sehat karena datang orang tadi. Psikologisnya bagus. Kemudian Bapak Ibu, ketika orang sakit itu dalam agama tak dibatasi dengan agama. Maknanya
boleh kita jenguk orang non-muslim. Nabi pernah jenguk orang yang dia itu Yahudi. Ketika Nabi jenguk, Nabi berdiri dekat bagian kepala dia. Kan biasa orang sakit kadang terbujur, berdiri bagian kepala. Lalu dia ajak masuk Islam lah nak. Dia tengok bapak dia. Saya akan beri isyarat. Ini saya patuhi atau tidak nih Pak? Saya disuruh masuk Islam. Kita kan enggak Islam. Saya disuruh Islam. Apa kata bapaknya? Atya' Abul Qasim. Patuhilah Muhammad. Nabi ajak Islam, masuk Islam dia. Keluar dia, Nabi bersyukur, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang sudah selamatkan dia. Gara-gara Nabi jenguk dia, dia lunak hatinya, bapaknya lunak hatinya, masuk Islam dia. Jangan-jangan sikap kita Bapak Ibu, itulah membuat orang kembali kepada Islam, atau itulah membuka hati orang untuk dapat hidayah. Rasulullah mencontohkan itu. Kemudian ketika kita jenguk orang sakit, sebaiknya mengunjungi orang sakit itu tak setiap hari, tak setiap waktu. Kenapa? Sudah menjadi tabiat kita, sekali-sekali didatang itu lebih menggembirakan, lebih memberi respon dibanding kalau setiap sebentar ketemu, justru bosan kita. Ah, dia terus. Kok kesini terus sih? Kadang gitu kita. Tapi orang cuma sekali-sekali datang. Hangat sekali rasanya kalau sekali berjumpa itu. Di samping, orang sakit itu kadang dia butuh istirahat Bapak Ibu. Sehingga kalau kita ada, dia nggak bisa istirahat. Tersiksa juga batin dia. Kemudian, sebaiknya tidak berlama-lama. Kita kadang jenguk orang sakit itu ada pula di TV itu acara yang kita suka. Laki-laki kadang nonton bola kan. Orang sakit memang dijenguk, tapi di situ ceritanya bola. Orang sakit itu gigit jari dia. Ngapa orang ramai-ramai ke sini nonton bola kan? Atau ibu-ibu, dia cerita arisan di situ. Yang orang sakit semakin menderita juga. Sudah lawak tak bisa, cerita pula depan awak. Kadang kita begitu Bapak Ibu. Maka kalau bisa seperlunya di dekat orang sakit. Mohon maaf. Kadang-kadang orang sakit itu pengen buka baju. Karena kondisi badan orang sakit itu kan tak normal. Dia kadang butuh untuk fresh sedikit. Atau kadang butuh dilap badan dia. Kita karena sehat, nggak tahu keadaan itu. Maka kadang kita berlama-lama saja. Sehingga Bapak Ibu, kalau jenguk orang sakit itu, tengok waktunya. Dan jangan berlama-lama, seperlunya. Sudah itu perhatikan waktu yang tepat. Apalagi rumah sakit ada jam kunjung. Nanti jangan pula pihak rumah sakit dimarah-marahi. Udah jauh-jauh saya dari Rohul ke sini, nggak boleh mengunjungi dia katanya. Padahal dia nggak tahu jam bezuk itu ada. Rumah sakit banyak yang akan diatur dia. Kalau setiap orang mesti diakomodir, stres orang rumah sakit. Ya Pak ya. Karena banyak yang akan berkunjung. Yang sakit tak satu kamar. Tapi mungkin kamar itu 110 bednya. Mungkin 1.500 bednya. Semuanya terhuni. Kalau tidak diatur, repot mereka. Maka perhatikan. Tetap dianjurkan menjenguk orang sakit meskipun sakit ringan. Kenapa? Sakit ringan itu kadang-kadang berat juga bagi psikologis sebagian orang. Menurut kita ringan. Ah, cuma sakit pilek kok. Cuma sakit mata kok. Tapi bagi sebagian orang, asal sakit, sudah terasa menderita. Bagi sebagian orang, sudah sakit berat pun enggak apa-apa terasa. Enggak sama. Tapi sebaiknya, ringan pun sakit orang, jenguklah. Next. Maka, kalau kita sudah menjenguk orang sakit, di antara hal-hal yang bisa kita lakukan, kita bisa berdoa. Di antaranya, Bapak Ibu, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doakan mereka seperti As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Ini filenya saya kasih ke Pak Mul, nanti boleh di-share. Nanti Bapak Ibu kalau mau, dia di WhatsApp bisa di-share. Boleh di-share nanti Pak. Yang ada manfaatnya silakan ambil, yang tak ada manfaatnya boleh dibuang nanti. Kalau perlu nanti silakan dicetak, jadikan sebagai panduan boleh. Ya Allah, Tuhan yang agung, tolong sembuhkan dia ya Allah. Atau bacakan surah Al-Fatihah. Di antara nama Al-Fatihah itu Asy-Syafi, penyembuh, penawar. Al-Fatihah itu banyak nama dia. Dalam bahasa Arab semakin banyak nama yang dinamai menandakan dia itu yang punya kedudukan istimewa. Di kita kan juga gitu. Coba tengok aja orang kalau banyak gelaran dia, kalau banyak sebutan dia,
biasanya bukan orang sembarang. Ada gelar datuk dia, ada gelar akademis dia, ada gelar berbagai gelar. Kemudian bacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nabi ketika sakit dibacakan ini. Waktu itu Nabi disihir. Sihir 11 ikatan. Dibacakan 3 ayat ini, Al-Falaq, An-Nas ini lepas. Atau doakan Allahumma Rabban Nas, Muzhibal Ba's. Ya Allah, Tuhan manusia yang menghilangkan rasa sakit, Ishfi. Sembuhkan ya Allah. Siapa orang yang depan saya ini? Anta syafi, engkau yang menyembuhkan, la syafi'a illa anta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau ya Allah. Syifaan la yughadiru saqama. Sembuh yang tak menyisakan sakit. Kalau jadi kita sembuh dari satu sakit, sakit yang lain datang. Nyerinya masih tinggal. Kita berharap betul habis semua sakit dan nyerinya. Atau doanya bismillah 3 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Sambil dipegang yang sakitnya. Sakit tangan, pegang, baca ini. Bismillah 3 kali, lalu doa setelahnya 7 kali. Perut sakit, baca bismillah 3 kali, perut dipegang 7 kali. Ini doanya dari hadis Nabi. Atau baca Allahumma shfi. Sulit baca yang panjang-panjang, ya Allah. Mohon maaf, misalnya namanya yang sakit itu Hanif. Allahumma shfi Hanif. Ya Allah sembuhkan Hanif, ya Allah sembuhkan Hanif. Nabi pernah doakan Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'ad 3 kali. Disebut namanya. Kalau ada orang kita kenal namanya, kita mengunjungi dia, sebutkan nama dia. Ya Allah sembuhkan dia. Sembuhkan dia. Sebutkan nama dia. Atau la ba'sa tahurun insyaallah. Ini anak TK bisa hafal doa ini. Dan kita mungkin doa ini satu-satunya doa menjenguk orang sakit yang kita hafal. Di TK SD ini doa yang diajarkan. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa. Mensucikan, membersihkan sakit ini insyaallah. Atau bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidillahu yashfik. Bismillah arqik. Boleh dengan doa ini. Yang mana satu Bapak Ibu hafal, pakai. Tidak mesti semuanya. Kan banyak tadi ini. Yang mana satu, doakan. Bermanfaat insyaAllah. Lanjut. Nah, sikap pada orang sakit, ini kalau keluarga sebaiknya sabar mendampingi. Karena mohon maaf, orang sakit itu keadaannya terbatas, nggak sama dengan kita. Kadang-kadang mohon maaf, dia kencing di celana, dia buang air di celana. Kita normal, nggak begitu. Kalau kita tidak memahami, kita marah, kesal. Tapi itulah keadaan. Dan kalau kita dalam keadaan sakit, mungkin begitu juga. Yang kedua, dianjurkan untuk tidak maksa orang sakit makan obat dan lain-lain. Kenapa? Psikologisnya itu sangat sensitif. Jadi bicara baik-baik, pelan-pelan. Hargai perasaan dia. Rasakan rasa dia. Jangan rasa kita dipaksakan. Karena orang sakit itu karena sensitif betul. Apalagi yang sakit gigi. Yang bicara lain, yang ribut lain, yang marah dia. Nggak ada hubungan dengan dia, tapi yang marah dia. Gitu. Maka Bapak Ibu, sensinya orang sakit itu beda. Yang sakit gigi itu canda. Kemudian Bapak Ibu, kalau bisa minta doa kepada mereka, minta doa lah. Kenapa? Karena doa mereka seperti saya sampaikan tadi, kata Nabi, kadu'a'il malaikah. Seperti doanya malaikat. Kita doakan, kita minta juga doa ke dia. Karena doa dia, doanya seperti doa malaikat. Dia dekat dengan Allah dalam kondisi itu. Minta doa kepada orang sakit. Kita kan biasa minta doa pada orang-orang baik kan. Pada kawan minta doakan, pada orang soleh minta doakan, pada ulama minta doakan. Orang sakit dianjurkan juga. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kalau orang sakit itu dia sembuh, ingat kemarin dah sakit dah. Jangan terlalu diikuti kemauan. Kita kadang-kadang kalau dah sehat itu lupa sakit kemarin. Sehingga saya akan tidak pernah sakit. Diikuti aja apa mau itu. Malam begadang, entah apa yang dikerjakan. Siang entah kemana-kemana, entah apa yang dibuat. Sakit itu sudah mengingatkan kita. Untung masih hidup setelah itu. Kira-kira begitu. Kemudian orang sakit sebaiknya memperbaiki akhlak terus, baik pada Allah ataupun pada orang lain. Kenapa? Ya sudah dikasih Allah teguran. Sudah diingatkan untuk perbaiki diri. Enggak juga perbaiki diri. Berarti kebangetan kata orang. Keterlaluan gitu. Terlalu kata Roma itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, perbaiki. Kita sudah dikasih teguran. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita menghadapi orang yang dia
sudah mendekati sakaratul maut, apa yang kita lakukan? Sebelum saya masuk ke sini, kita diskusi dulu tentang sakit tadi. Silakan kalau ada bertanya Bapak Ibu. Sikap sakit atau menjenguk orang sakit. Kan dua hal berbeda tuh. Sikap orang yang sakit, yang kedua, orang sehat menjenguk orang sakit. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Cuma orang non-muslim dia bisa takkan doakan kita Pak. Yang muslim lah kita minta Pak. Yang muslim tadi. Sebenarnya doa non-muslim pun tidak tertutup dikabulkan Allah. Jangankan mereka, setan saja, iblis berdoa, dikabulkan Allah. Kan iblis itu doa pada Allah kan? Ya Allah jangan matikan kami kecuali ila yaumin ma'lum. Kecuali sampai kiamat nanti. Dikabulkan Allah kan? Maka Bapak Ibu, kalau berdoa itu jangan pernah putus asa. Iblis yang kurang ajar begitu, doanya dikabulkan. Apalagi kita masih sujud. Ya, sebaiknya kepada muslim, Pak. Non-muslim mendoakan kita boleh. Tidak ada masalah. Cuma, non-muslim didoakan dengan doa-doa keselamatan itu tidak boleh. Doa-doa yang didoakan orang beriman tidak boleh. Tapi doa hidayah boleh. Silakan, ada lagi? Siap. Orang sakit gila, Pak? Baik, Bapak Ibu rahmatullah. Orang gila pun boleh kita tengok, Pak. Tidak ada masalah, Pak. Cuma kan kita perlu mensiasati bagaimana menengok orang gila nih. Jangan-jangan kita pula korban setelah itu. Sekarang itu Pak banyak Pak, orang tak gila aja, orang waras jadi korban, apalagi gila beneran. Ya Pak ya. Di masjid-masjid banyak orang korban orang gila. Entah gila beneran atau digila-gilakan gitu. Enggak ada masalah Pak, nengok orang gila itu tidak masalah. Cuma perlu kita ngukur diri, gimana menjenguk dia gitu. Seorang gila kan akal tidak ada Pak. Akal ini disebut dengan akal kan karena dia mengikat Pak. Dia mengikat orang untuk tidak berbuat sembarangan. Makanya dalam bahasa Arab namanya akal. Untuk berpikir itu namanya akal. Ibu-ibu, kalau anak kita ikut pawai, pakai pakaian haji lalu dililit kepala. Apa nama lilit itu? Nah, yang lilitnya itu Pak. Yang bulat pelilitnya itu. Egal kan Pak? Atau ekol kan? Itu dikatakan akal. Apa ekol itu? Pengikat. Sehingga tak lepas. Dalam bahasa Arab, akal itu punya makna mengikat orang, membatasi orang untuk berbuat yang tak patut. Makanya disebut akal. Maka kadang orang kalau sembarang berbuat, kita bilang, tak berakal apa aja itu. Lepas pengendali dia. Kalau ada pengendali, dia nggak akan berbuat begitu. Itu dalam bahasa Arab filosofinya akal itu. Makanya kalau orang sembarang berbuat, atau asal berbuat aja, kata kita, tak berakal apa aja itu. Nah, untung ada iyaka. Boleh. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ada lagi, silakan. Beramal. Baik. Saya mendengar Ustaz bilang posisi beramal akhirat dengan dunia itu seimbang. Itu salah. Jadi yang betulnya posisi beramal dengan dunia itu berapa posisi? Sebenarnya Pak, kalau kita bahasa sederhana gini, kayak sawit lah Pak. Ingin banyak buah sawit atau sedikit? Kasih dia pupuk banyak. Jaga dia. Perhatikan dia. Begitu juga di akhirat pengen senang atau kurang senang? Pengen senang dari sekarang persiapkan. Begitu ya mudahnya Pak. Sehingga kenapa dikatakan bahwa kalau kita seimbangkan perbuatan dunia dan akhirat, seandainya lebih pun untuk akhirat, belum tentu selamat di akhirat. Apalagi seimbang. Dunia ini sedikit kebutuhannya Pak. Berapa lama kita hidup dunia ini? Rata-rata 70 tahun. Tapi di akhirat Pak 70 tahun. Lebih panjang Pak. Ya kan? Seandainya kita samakan berarti kita akhirat untuk sekedar 70 tahun saja. Di barzakh sekedar 70 tahun saja. Panjang kan? Kalau sudah meninggal kita panjang kan? Maka Bapak Ibu rahmati Allah, yang benar dalam membaca ayat itu surah Al-Qasas itu, dunia yang kita punya jadikanlah untuk berbuat mendapatkan akhirat. Itu cara menerjemahkan ayat itu sebenarnya. Bukan berbuatlah untuk duniamu, kemudian berbuatlah untuk akhiratmu, bukan begitu ngartinya. Berbuatlah dengan duniamu untuk mendapatkan kesenangan akhiratmu. Ayat itu maksudnya.
Tapi sebagian orang mengatakan, kan wabtaghi fi ma atakallahu minad carilah oleh kalian kehidupan akhirat dari apa-apa yang Allah karuniakan terhadap dunia yang kalian punya. Itu maksudnya. Allah kalau kasih kita sehat, gunakan sehat tadi untuk membuat selamat di akhirat. Allah kalau kasih kita uang, gunakan uang tadi untuk membuat kita selamat di akhirat. Allah kalau kasih kita rumah, kasih kita tanah, kasih kita kendaraan, jadikan tanah, rumah, kendaraan tadi untuk kita selamat di akhirat. Itu Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu maksudnya jangan lupa dari dunia yang kita punya, yang kita sisakan untuk akhirat nanti. Paham Pak? Allah suruhnya begitu. Kita dikasih dunia ini, gunakan dunia ini untuk membuat kita selamat di akhirat. Itu yang diinginkan Allah. Bukan gunakan dunia semau kita, lalu akhirat nanti mudah-mudahan ngikut juga. Enggak begitu. Ya Pak? Karena dunia ini sebentar Pak, akhirat panjang. Kalau seimbang, jangan-jangan akhirat sebentar juga dapatnya Pak. Sudah tuh panjang enggak dapat kita. Kan repot Pak. Paham ya? Cukup? Kita lanjut? Silakan Pak. Baik. Meskipun orang itu tak berdoa, minimal dia punya perhatian tuh Pak. Kalau tidak perhatian nggak akan dikirimnya. Itu paling minimal tuh Pak. Dan tidak tertutup kemungkinan sambil dia kirimkan tag copy paste itu, memang dia doa ke dalam hati. Meskipun tak seperti doa yang di copy paste tadi. Contoh ya Allah sehatkanlah ya Allah, di copy paste-nya dari orang. Doanya beda seperti doa tadi misalnya, tapi di hatinya ya Allah sembuhkan ya Allah. Maka kalau kita baik sangka, tenang kita Pak. Meskipun yang kita harapkan di orang itu tidak dia berdoa betul-betulan, cuma sekedar copy paste saja. Tapi kalau kita tak baik sangka ke orang, copy paste entah apa copy paste. Jangan-jangan saat copy paste itu ada doa yang memang terlontar dalam hatinya, hadir dalam hatinya untuk kita. Dan kita enggak tahu entah doa yang mana yang doa yang makbul itu. Jangan-jangan doa orang tadi yang makbul. Doa orang lain yang sudah banyak berdoa, yang sudah hadir depan dia belum tentu makbul. Karena kita kan enggak tahu kan, yang mana yang dikabulkan Allah kan. Sehingga berhusnuzan dengan orang berdoa tadi baik Pak. Sebab kita enggak tahu, dia itu berdoa beneran atau tidak gitu. Kita mohon maaf, bahasa tulisan ini sering menipu Pak. Jangan-jangan kalau kita baca seakan dia mengamuk dan marah betul. Padahal nulisnya sambil ketawa. Ada yang begitu kan? Atau sebaliknya. Menurut kita ini santai aja. Ini kayaknya happy nulisnya. Padahal sedang marah dinulis. Namanya bahasa tulisan. Enggak mewakili. Sehingga mohon maaf kalau ada kita komunikasi dengan orang dengan bahasa tulisan, lalu orang salah paham, jangan salahkan orang. Memang alat itu membuat kita berpotensi salah paham. Azan Isya. Oke. Boleh kita istirahat, setelah itu kita masuk yang bab selanjutnya. Kita azan Isya dulu. Setelah itu kita masuk bab berikutnya, mendampingi orang sakaratul maut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mendampingi orang sakit. Boleh dari satu, Pak? Sikap kita mendampingi orang sakit, orang yang akan sakaratul maut. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau orang sudah nampak dekat dengan kematian, atau ada ciri-ciri yang mungkin sudah nampak dekat dengan kematian, sebaiknya dia memperbaiki akhlak dan kita mendampingi, memperbaiki akhlak juga. Sebab kita dan dia sama-sama akan pulang, tandanya sudah nampak. Yang kedua, Pak. Yang kedua, sebaiknya kita berbaik sangka kepada Allah seperti tadi yang sudah kita bahas. Karena berbaik sangka itu membuat kita tenang, membuat kita punya harapan yang baik dengan kematian
yang ada di depan mata. Next Pak, yang kedua. Kedua berbaik sangka, tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, bacakan surah Yasin. Surah Yasin ini punya banyak fadilah. Di antara fadilahnya, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan terhadap orang yang meninggal di antara kalian surah Yasin. Ini kalimatnya mautakum. Maut itu biasanya orang hidup atau orang mati? Mayit itu orang hidup atau orang mati? Maka hadis ini ditujukan untuk orang sudah mati. Rasul suruh bacakan Al-Quran di hadapan, di dekat orang yang sudah mati. Lalu oleh Imam Al-Qurtubi, oleh sebagian ulama, diperluas maknanya. Untuk apa? Orang istihdar. Orang yang akan meninggal. Tujuan hadis ini, bacakan Al-Quran untuk orang sudah mati. Makanya di kita, kalau ke kuburan kita bacakan Quran. Atau orang sudah meninggal, kita bacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Sampai pahalanya, sampai. Bermanfaat. Kalau tidak manfaat, Nabi tidak akan suruh baca. Ini yang nyuruh itu Nabi. Sehingga kalau ada yang bilang bahwa baca Quran tahlilan untuk orang meninggal itu bid'ah, ini dia dalilnya. Nabi yang suruh kok. Hadis-hadis sahih ini. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, membacakan Quran untuk orang sudah meninggal itu adalah sampai pahalanya, manfaat. Di sini sebelum meninggal bacakan Yasin. Kenapa? Yasin itu di antara fadilah yang lain, dia kalau orang sakit bisa menyembuhkan. Kalau orang susah sakaratul maut memudahkan. Kalau orang sudah meninggal termasuk orang yang diazab, Allah ringankan. Kalau dia termasuk orang yang dirahmati, Allah tambahkan rahmat, Allah tinggikan derajat. Makanya ketika orang akan meninggal, bacakan Yasin, semoga dimudahkan saat dia sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu berat Bapak Ibu, susah. Bukan sekadar melepas nyawa, bukan sekadar nafas berhenti, tidak, berat itu. Nabi menggambarkan seperti orang yang dipukul dengan pedang seperti 300 sayatan pedang. Yang 300, satu saja sudah sakit, nyeri, bayangkan 300. Nabi menggambarkan itu. Maka supaya mudah doakan dengan berbagai doa lalu bacakan surah Yasin. Ada juga mengatakan bacakan surah Ar-Ra'd. Al-Quran dan nama suratnya surah Ar-Ra'd. Lanjut. Yang keempat, miringkan posisi badan orang yang akan sakaratul maut ke kanan. Karena itu memudahkan. Kalau tidak ditelentangkan. Kita akan tidur, posisi badan miring kan? Itu memudahkan di antara hikmahnya. Hadapkan wajah dan ujung kakinya ke kiblat. Maka kalau seperti ini, kiblatkan ke sana. Hadapkan posisi kepalanya ke kanan itu, kakinya ke sini. Lalu miringkan ke sana. Kemudian, talqinkan membaca La ilaha illallah. Ini perlu diingat. Orang saat itu tidak perlu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena orang tak masuk Islam di situ. Tapi orang ini kita ingin pastikan bahwa kalau meninggal kalimat terakhir la ilaha illallah. Karena kata Nabi, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang kalau kalimat terakhir yang terucap oleh lisan dia la ilaha illallah, dia masuk surga. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja orang yang dalam hidupnya membaca la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka kalimat yang diinginkan adalah la ilaha illallahnya. Enggak perlu syahadat. Dan enggak perlu ketika itu membentak-bentak, marah-marah kepada orang sakit. Kenapa? Kita bukan waktu mengajarkan. Kita waktu itu mentalkinkan. Talkin itu bahasa kita memandu, menuntun, membimbing. Agar saat kita baca, dia ikut. Yang paling mudah talkin ini bahasanya, kalau Bapak Ibu umroh, ada pembimbing haji baca doa. Apa Bapak Ibu lakukan? Tinggal ikut kan? Rabbana atina. Kata jemaah. Allahumma ufir lana. Kata jemaah. Itu maksud talqin itu. Sehingga ketika dibaca orang, la ilaha illallah, dia ikut baca itu. Maka enggak perlu dimarah-marahin, enggak perlu teriak-teriak.
bisikkan pelan, sampaikan ke telinga dia. Supaya dia dengar, ketika dia dengar, dia baca. Sehingga diakhiri dengan la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu perlu diingat, pertama dia bukan waktu bersyahadat orang masuk Islam, enggak. Dia sudah Islam. Kita cuma ingin pastikan dia meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka enggak perlu dipaksakan asyhadu alla ilaha. Enggak begitu. Kecuali kalau hari Jumat Masjid Raya An-Nur, mu'allaf masuk Islam. Atau Masjid Al-Falah. Itu memang perlu dituntun begitu. Orang ini dia perlunya dituntun untuk tetap dengan la ilaha illallah. Gitu Bapak Ibu. Ustaz gimana? Belum juga meninggal Ustaz gitu. Enggak apa-apa, ajak zikir yang lain dulu. Mudah-mudahan ketika zikir itu itulah terakhir penutup itu. La ilaha illallah. Enggak juga. Ingat, baca zikir yang lain. Subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan bisa zikir yang lain. Poinnya, kalau bisa terakhir la ilaha illallah ini lebih baik. Kalau tidak, pandu dia berzikir sampai nampak lagi tanda dia akan wafat. Kan tanda kematian itu biasanya ada tanda. Orang yang sering mendampingi orang sakaratul maut biasanya paham. Kalau tidak paham, nanti kan bisa tanya ke orang atau lihat tanda-tanda yang lebih jelas bahwa ini akan wafat. Gitu Pak Ibu. Dengan kalimat ini, orang tandanya husnul khatimah. Dengan kalimat ini, orang yang selama hidupnya kafir bisa masuk surga. Makanya tak masuk akal. Tahlilan bisa menyebabkan orang masuk neraka. 70 tahun orang hidup kafir, baca ini bisa masuk Islam, masuk surga. Masa iya? 70 tahun hidupnya dengan Islam, gara-gara tahlilan dia masuk neraka? Kan enggak masuk akal. Paham maksud saya? Karena orang bilang tahlilan itu syirik, tahlilan itu bid'ah, tahlilan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Setiap orang buat bid'ah dia masuk neraka. Apa iya? Baca la ilaha illallah buat bid'ah. Masuk akal. Baca zikir buat bid'ah. Masuk akal. Enggak masuk akal. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tahlil dalam bahasa kita itu membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau tahlilan kalimat acara untuk orang membaca kalimat-kalimat tahlilan, kalimat la ilaha illallah, kalimat-kalimat zikir, baca Al-Qur'an. Masa orang baca Quran, baca zikir bisa masuk neraka gara-gara itu? Jangan nanti orang berpikir, mending saya baca bacaan apa aja, apa buku-buku seks, buku-buku tentang sihir, bacaan-bacaan tak manfaat. Mending baca itu aja kerja kita. Baca ayat Al-Quran, baca zikir masuk neraka gara-gara itu. Apa masuk akal? Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil agama ini banyak dan perlu dipahami dengan komprehensif. Makanya yang memutuskan hukum itu tak sembarang orang. Tak setiap orang yang bisa baca Quran. Tapi orang yang punya ilmu menganalisa ayat Al-Quran, hadis Nabi. Dan tidak setiap ulama yang bisa begitu. Tapi namanya mujtahid. Hari ini ada orang belajarnya, hadir di Rabu malamnya jarang. Tiba-tiba sudah menghukumi itu bid'ah, itu kafir, itu sesat, itu masuk neraka. Apa yang masuk akal orang begitu? Jangan seperti tadi, tidak berakal. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Kita sambung, ini baru poin 5, masih ada poin yang banyak lagi. Ini kalau diikuti slide-nya lebih dari 100, hampir 200 slide-nya. Mudah-mudahan sabar, biar dapat semuanya. Kalau saya ajarkan semua sekarang, nanti cepat cerdasnya. Mudah-mudahan nanti dapat semua insyaAllah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.